Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita bagaimana kita menumbuhkan kepribadian kita, menggali potensi diri kita. Kita sudah belajar 4 atau 3 prinsip, dan kita sekarang masuk ke 4 prinsip, yaitu prinsip harus dilakukan dengan sengaja, di dalam kesadaran, itu prinsip kedua, dan juga prinsip cermin atau hukum cermin. Nah, sekarang kita masuk ke hukum atau prinsip yang keempat, yaitu perenungan. Di dalam pertumbuhan kepribadian kita masuk ke prinsip atau hukum perenungan. Prinsip ini berbunyi demikian: belajar berdiam diri sejenak memberi kesempatan pada pertumbuhan untuk dapat mengejar kita. Belajar berdiam diri sejenak memberi kesempatan pada pertumbuhan untuk dapat mengejar kita. Peter F. Drucker berbicara, lakukanlah renungan saat teduh setelah tindakan efektif. Dari renungan saat teduh tersebut akan muncul tindakan yang lebih efektif lagi. Sahabat Mr. Sorchan, ada berbagai cara untuk bertumbuh dan pelajaran yang tidak terhitung jumlahnya yang dapat dipelajari dalam kehidupan ini. Namun ada beberapa jenis pertumbuhan yang hanya dapat terjadi bila kita mau berhenti, berdiam sejenak, dan mempelajari kesempatan pada pelajaran tersebut untuk mengejar kita. Dan salah satunya itu dialami oleh John C. Maxwell di bulan Maret 2011. Dia menyebutnya pengalaman itu adalah perubahan paradigma. John sedang bepergian dan terjadwal menjadi pembicara yang diperpanjang, dan kemudian dia mendarat di Kiev, ibu kota Ukraina, yang saat ini sedang berperang dengan Rusia. Jadi dia mendarat di Kiev, Ukraina. Di sana dia dijadwalkan untuk 3 kali berbicara kepada sekelompok pebisnis yang terdiri atas sekitar 5.000 orang. Dan pengalaman dari John C. Maxwell, dia sudah beberapa kali ke Kiev, Ukraina, dan dia menyukai budaya masyarakat setempat. Kira-kira 1 jam sebelum acara pertama yang dijadwalkan, dia berjumpa dengan penterjemah dia. Mereka bercakap-cakap sejenak supaya bisa saling mengenal. Setelah beberapa menit bercakap-cakap, ia berkata, "Saya telah membaca beberapa buku Anda. Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberikan nilai tambah kepada orang lain. Tetapi itu tidak mudah dilakukan di sini. Orang-orang di sini tidak mempercayai para pemimpin karena alasan yang tepat. Para pemimpin tidak memberikan nilai tambah kepada orang lain di sini." Kemudian dia menambahkan juga, "Saya sangat berharap Anda dapat menolong mereka." Kata-kata dia menimbulkan kesan yang mendalam bagi John. Dan apa yang diberitahukannya kepada John mendorong dia untuk mengingat kembali percakapannya dengan sahabat dia bernama Jim Dornan, pemimpin Network 21, sebuah organisasi yang bekerja di banyak negara yang pernah berada di balik tirai besi. Jim mengatakan bahwa di negara manapun yang pemerintah dan para pemimpinnya menyimpang serta egois, kemampuan untuk mematahkan kekuasaan dan menjalankan sistem dipandang sebagai suatu kebajikan. Karena John masih memiliki sedikit waktu sebelum berbicara di atas podium, dia pergi ke ruang istirahat supaya dia dapat berdiam diri sejenak dan merenungkan apa yang baru saja ia ketahui. Dia sangat merasa penuh emosi atau emosional, dan dia mengambil waktu untuk mengizinkan pikiran dia mengejar atau pikiran dia mengajar perasaan dia. Jadi dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada diri sendiri. Bagaimana perasaanku? Jawabannya adalah sedih. Hidup di bawah peraturan
komunis selama beberapa generasi telah membuat masyarakat jauh putus asa dan sinis. Membuat masyarakat jatuh, maksudnya putus asa dan sinis. Sulit untuk melangkah maju bila kita memiliki hanya sedikit harapan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang dapat kulakukan? Dia dapat menunjukkan hatinya kepada mereka. Untuk beberapa orang di antara mereka, mungkin tidak ada pemimpin yang pernah memberitahu bahwa ia memperdulikan mereka dan ingin mereka berhasil. Lalu yang ketiga, bagaimana aku dapat melakukannya? John menjawab pada dirinya sendiri, saya dapat mengizinkan mereka untuk mengetahui bahwa dia mengetahui keadaan mereka dan apa yang dia rasakan untuk mereka. Dia dapat memberitahu mereka bahwa dia pasti juga akan sama seperti mereka, bahwa karena dia bertumbuh di lingkungan seperti itu, tetapi bahwa ada jalan yang lebih tinggi bagi seorang pemimpin, jalan di mana para pemimpin memberikan nilai tambah kepada orang lain. Dia dapat membantu mereka untuk memahami bahwa sekalipun mereka selama ini tidak pernah dihargai oleh pemimpin mereka, mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi nilai tambah kepada orang lain. Mereka dapat menjadi agen-agen perubahan bagi keberhasilan masa depan negara mereka dan bagi diri mereka sendiri. Kemudian John berdiam diri dan berdoa, memohon kepada Tuhan untuk membantu dia menyampaikan pesan tersebut dengan jelas dan penuh integritas. Dia tidak sepenuhnya meninggalkan apa yang dia udah rencanakan untuk dia sampaikan di hari itu, tetapi jelas dia mengubahnya dan menyesuaikan dengan para hadirin yang hadir. Dan salah satu hal yang pertama dia sampaikan dan yang kemudian dia ulang berkali-kali di hari pertama itu adalah, nama saya John dan saya sahabat Anda. Dia mengucapkannya dengan tulus dan dia juga memanfaatkannya untuk membantu melunakkan kebenaran-kebenaran yang sulit diterima. Namun dengan penuh humor dia menyampaikannya. Awalnya mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi pernyataan tersebut. Tetapi setelah beberapa lama mereka mulai berpartisipasi dan pada hari itu dia mengucapkan, mereka tahu bahwa lelucon akan muncul dan mereka tertawa menantikannya. Keesokan harinya saat dia masuk dan bersiap untuk berbicara, penterjemahnya mengatakan bahwa semua orang saling mengucapkan kalimat itu kepada orang lain. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka memahami bahwa John sedang mendorong semangat mereka dan membantu mereka. John tidak pernah merasa puas dengan hanya tampil dan memberikan ceramah yang bagus setiap kali dia diundang untuk menghadiri suatu acara. Setiap kali dia berbicara, dia ingin melakukan dua hal: memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang dia ajak bicara dan melampaui harapan pihak pengundang. Kemungkinan besar dia akan gagal memenuhi kedua hal tersebut. Dalam perjalanan ini, bila dia tidak meluangkan waktu untuk berdiam dan berdiam diri sejenak, membiarkan masukan yang jujur dari penterjemah dia mengendap di dalam hatinya dan mengubah agenda dia untuk menyampaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para hadirin. Jadi, perenungan, berdiam diri sejenak, itu sangat diperlukan. Bahkan itu dapat membuat pertumbuhan mengejar kita. Salam pertumbuhan pribadi, salam peningkatan potensi, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.